Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi hari ini di pelajaran Al-Quran Hadis Bab 3, Bacaan Ishar dan Ikhfa, Selasa 22 September 2020. Sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, marilah kita awali dengan berdoa ya. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, silahkan disimak video selanjutnya. Baik, jadi materi kita di pelajaran kali ini adalah tentang bacaan izhar dan ikhfa. Bacaan izhar dan ikhfa termaksud bagian dari pelajaran ilmu tajwid. Jadi belajar tajwid itu dalam membaca Al-Quran hukumnya fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran dengan baik dan benar hukumnya adalah wajib. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, jadi di sini kita mempelajari ilmu tajwid dari bacaan izhar dan ikhfa agar bacaan Al-Quran kita benar secara kaidah tajwidnya. Baik, jadi yang pertama di sini kita akan belajar tentang bacaan izhar halki. Ishar berarti jelas atau terang, sedangkan halki berarti kerongkongan atau tenggorokan. Jadi ishar halki maksudnya adalah mengucapkan huruf nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa dengung. Jadi di ishar ini nun sukun atau tanwin, kalian tahu ya, nun sukun itu berarti huruf nun atau huruf na yang di atasnya ada tanda bulat, sedangkan tanwin itu yang garisnya dua. Kalau di atas dua berarti fathah tain, dua di bawah kasroh tain, dan satunya zomah tain. Itu yang disebut dengan tanwin. Baik, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, hukum bacaan ishar halki disebut ishar halki adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki. Nah, adapun huruf ishar halkinya terdiri dari 6, yaitu hamzah, a, ha, ain, ghoin, kha, dan kho. Hukum ishar halki tersebut dalam kategori hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Dari keterangan di atas bahwa huruf ishar halki ada 6 tadi, yang Ibu ulangin ya. Jadi ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ghoin, dan kha, serta kho. Huruf-huruf ini disebut halki karena huruf ini merupakan huruf yang berbunyi dari suara kerongkongan atau tenggorokan kita. Nah, berikut selanjutnya adalah cara membacanya. Baik, kalian juga bisa sambil ngelihat di buku kalian ya nak, di halaman 38. Jadi di situ ada contoh bacaan huruf ishar halki, di mana ada yang nun sukun dan ada yang tanwin. Contoh pertama di situ huruf kha bertemu dengan huruf nun sukun, maka cara bacanya menjadi jelas min khaisu. Jadi jelas min khaisu, min khaufin, min indillah, min ghairi, man hada, man amana. Baik, jadi bisa kalian perhatikan tadi nak ya, dari cara contoh yang Ibu bacakan, bacaan minnya itu jelas. Sedangkan contoh kedua di bawahnya Ibu ambilkan satu contoh, aliman hakiman. Nah, jadi aliman, man ada fathah tain ketemu dengan huruf kha, hakiman. Nah, dibacanya juga dengan cara yang jelas. Semoga kalian bisa sambil pahamin ya dari contoh yang Ibu berikan dan sambil disimak di bukunya juga. Selanjutnya yang kedua ada bacaan ikhfa hakiki. Secara bahasa ikhfa berarti samar. Maksudnya menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin, yaitu antara izhar dan idgham. Berikut huruf-huruf ikhfa hakiki terdiri dari 15 huruf hijaiyah. Kalau tadi izhar ada 6, ikhfa hakiki ada 15, yaitu ada ta, ada sa, ada jim, dal, za, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, dan kaf. Jadi berikut 15 huruf dari ikhfa hakiki. Selanjutnya cara membaca ikhfa hakiki. Cara membaca ikhfa hakiki adalah menyamarkan nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf ikhfa sesudahnya sehingga bunyinya menjadi sengau atau dengung di hidung. Panjang sengaunya adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi itu cara membaca ikhfa hakiki.
Berikut cara membaca ikhfa hakiki, kalian bisa sambil lihat di buku kalian ya nak. Nah, jadi yang diwarnain warna merah itu bagian dari bacaan ikhfa hakikinya. Jadi contoh pertama di situ ada huruf ikhfa dal bertemu dengan nun sukun. Maka cara bacanya menjadi mengduni. Terus zal bertemu dengan nun sukun mangdalazi. Nah, jadi bunyi bacaan ikhfa hakiki ini ada kayak dengung-dengung hampir jadi eng gitu nak. Beda dengan izhar. Kalau izhar tadi dia jelas, misalnya min haisu, minnya jelas, tapi kalau dia ikhfa maka dia bacanya jadi agak dengung. Min zinah, min suin. Jadi ada dengung-dengungnya itulah yang disebut dengan bacaan ikhfa hakiki samar, dengung-dengung samar. Semoga kalian bisa paham ya cara bacanya. Mungkin kalau ada yang ngaji di luar bisa nanti sambil belajar dengan guru ustazahnya di luar. Jadi ibu juga mohon maaf ya apabila dalam pencontohannya tidak fasih benar ya, karena ini di video juga. Silahkan kalian bisa perdalamin lagi bagi yang ngaji dengan gurunya di luar atau bisa belajar dengan orang tuanya juga cara mengaji di rumah di pelajaran tajwidnya tersebut. Baik, jadi itu tadi penjelasan singkat ibu tentang materi tajwid, izhar halki dan ikhfa hakiki. Semoga bisa dipahamin. Seperti biasa tugasnya adalah silahkan dikerjakan halaman 46 sampai 47, pilihan ganda nomor 1 sampai 10 dan isian nomor 1 sampai 10. Teknik pengumpulannya juga seperti biasa. Terima kasih banyak sudah menyimak video ibu dan pelajaran hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa sholat, jangan lupa tetap ngaji di rumah, selalu bantu orang tua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.